Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah karena berkat hidayah dan inayahlah pula kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Dan berkatnya pula lah saya bisa menjelaskan paparan materi yang akan kami sampaikan hari ini yang bertemakan tentang posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat ilmu. Sebelum menuju materi, saya akan perkenalkan anggota kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Suhendri, Amelia Herlina, Setianingratri, dan Andri Saiful Rahman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat ilmu. Posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat pendidikan Islam adalah merupakan dasar landasan fundamental dalam mencari kebenaran atau memikirkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan dalam pendidikan Islam. Posisi Al-Quran dan Hadis dalam filsafat ilmu merupakan proses berpikir yang mendalam dan sistematis yang berdasarkan dasar-dasar Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Sekian dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Setianingratri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianingratri. Terima kasih kepada rekan saya Suhendri yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peran Al-Quran dalam filsafat ilmu. Kalangan filsuf Islam menganggap akal teoritis atau al-akal an-nazaban dalam konsep Aristoteles tidak harus ditetapkan atas dasar kebebasan absolut, melainkan harus diislamisasi atau islamizat. Konsep seperti ini ditemukan dalam filsafat Mulia Sadra ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang memuat kata akal. Seperti itu juga kita temukan dalam bagian akal dalam koleksi hadis Syiah oleh Al-Kulaini, Ashub Al-Kafi. Upaya islamisasi konsep-konsep Yunani tersebut juga terlihat pada pengalihan bahasa kata nous dari Yunani bermakna intelek, yang kemudian diberikan muatan makna Islam dalam konsep akal dalam filsafat Islam seperti al-akal, al-fa'al pada karya-karya filsuf Islam peripatetik. Seperti Ibnu Sina yang mengajarkan istilah ini dengan Ruh Al-Qudus atau Roh Suci untuk sebutan Jibril yang membawa wahyu, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke posisi Al-Quran dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada Al-Quran menuntun manusia untuk berfilsafat. Di dalam Al-Quran sendiri memang tidak ditemukan kata filsafat karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sedang filsafat berasal dari bahasa Yunani. Al-Quran hanya banyak menyebut kata hikmah atau ilmu tentang hakikat sesuatu. Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, sedangkan hikmah diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Baqarah 269. Hikmah dapat diperoleh manusia biasa dengan akalnya. Sebagai contoh, hikmah yang terdapat dalam Al-Quran, ia akan diperoleh seorang manusia biasa jika ia mau menggunakan akalnya dengan cara membaca dan memahaminya. Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Ia hanya memberikan garis besarnya saja. Artinya, pedoman yang diberikannya tidak serinci yang dikehendaki manusia. Di sini, seseorang harus menggunakan akalnya untuk memahami isinya. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Amelia Herlina. Kepada Amelia Herlina, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Setianingratri yang telah memaparkan materi sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu mengenai Al-Quran mengajak manusia berdialog baik dengan alam maupun dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran
terdapat banyak ayat yang bersifat dialogis, seperti terekam dalam surah Al-Kafirun, Al-Lahab, Abbasa, Al-A'la, dan ayat-ayat kauniyah lainnya. Di dalam surat-surat tersebut ada stimulasi agar sang pembaca berdialog dengan cara mengajukan argumen-argumen yang bisa memperkuat pendapatnya. Tentunya, pembaca harus terlebih dahulu mengoptimalkan penggunaan akal budinya dalam memahami hal tersebut. Materi yang kedua mengenai Al-Quran menghargai penggunaan akal. Rasyidi sebagaimana dikutip oleh Sulisyanto menjelaskan bahwa ayat dalam Al-Quran mengajak manusia menggunakan akalnya. Artinya, Al-Quran sangat memperhatikan potensi akal manusia di dalam memahami sesuatu. Di dalam Al-Quran sendiri, kata akal disebut beberapa kali dengan penampilan yang berbeda, seperti tampak perkataan yaqilun 50 kali, yatafakarun 26 kali, yas'urun 25 kali, ulil albab 16 kali, dan ulin nuha 2 kali. Semua itu adalah ayat-ayat yang secara langsung mengajak manusia menggunakan akalnya. Di samping itu, ada ayat-ayat lain yang secara tidak langsung mengajak manusia menggunakan akalnya, seperti Wahyu pertama, Surah Al-Alaq ayat 1-5. Sekian dari penjelasan saya, mungkin akan dilanjutkan kepada rekan saya yang bernama Andri Saipur Rahman. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Amelia Herlina yang telah memberikan saya waktu dan tempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam ilmu filsafat. Hadis dalam ilmu filsafat memiliki kedudukan sebagai sumber pendorong untuk mengkaji ilmu filsafat ataupun ilmu-ilmu lainnya. Hadis-hadis Nabi juga sangat banyak untuk mendorong dan menekankan, bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Hadis di atas memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, termasuk ilmu filsafat. Karena suatu perintah ini, maka kewajiban tentunya harus dilaksanakan, dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Maka dari itu, para ilmuwan muslim meneliti berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat. Contohnya, para ilmuwan yang meneliti ilmu filsafat diantaranya Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, Ibnu Khaldun. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan baik dari ucapan ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.